Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra. Di tangan saya hari ini kalian lihat sudah ada cukup banyak thermal pad dan juga ada thermal paste dari produk Thermal Grizzly. Jadi kita rencana hari ini kita mau melakukan sebuah eksperimen kecil. Jadi di sini saya ada satu unit graphic card RTX 3090 dan graphic card ini kita baru buka dari box, jadi barang fresh baru. Jadi bukan barang yang sudah pernah dipakai atau barang yang udah pernah kita pakai buat tes dan lain-lainnya. Jadi ini benar-benar produk baru, fresh. Jadi kita berencana kita ingin mencoba mengetes produk ini, kita tes performa dari GPU dan memorinya. Kita ingin tahu sampai seberapa panas graphic card ini dengan menggunakan thermal paste dan thermal pad aslinya. Dan setelah itu kita akan coba ganti dengan thermal pad aftermarket seperti produk dari Thermal Grizzly ini dan juga thermal paste dari Thermal Grizzly ini. Kita akan ingin lihat seberapa jauh perbedaannya. Apakah dengan mengganti thermal pad dan mengganti thermal paste dari 3090 yang masih unit baru ini akan langsung terlihat perbedaannya atau perbedaannya malah tidak signifikan sama sekali. Jadi buat kalian yang mungkin punya 3090 seperti ini juga bisa jadi gambaran buat kalian seberapa jauh penurunan temperatur dari graphic card itu. Karena jujur aja GDDR6X ini cukup banyak masukan dari orang-orang bahwa produk ini punya temperatur cukup tinggi untuk di memorinya. Jadi kita juga penasaran sampai setinggi apa temperatur dari GDDR6X ini dan juga seberapa panas core dari GPU ini. Dan setelah itu kita akan coba compare kalau kita ganti semuanya dengan fresh juga yang baru dari produk aftermarket ya. Jadi dalam pengetesan ini kita akan melakukan stress test dengan menggunakan 3D Mark Wildlife yang ekstrim. Kita ingin tahu temperatur dari GPU core graphic card ini dan juga kita akan melakukan tes untuk memorinya dengan menggunakan mining Ethereum. Karena jujur aja kita udah mencoba mencari dengan 3D Mark apakah kita bisa panasin GDDR6X ini sampai sepanas mungkin, tapi ternyata tidak bisa sepanas Ethereum. Jadi kita akan pakai Ethereum untuk tes apakah temperatur dari GDDR6X ini benar-benar sepanas itu, sehingga kita perlu mengganti padnya. Jadi kita langsung tes saja. Di sini saya udah siapkan komputer saya. Jadi kalau kalian lihat di sini di desktop saya, itu saya udah buka aplikasi HW Info. Jadi nanti kita akan menggunakan HW Info untuk membaca temperatur dari memori GDDR6X ini. Karena di HW Info yang terbaru yang di versi 7.04 atau lebih tinggi dari itu, kalian sudah ada feature baru di HW Info ini untuk membaca temperatur dari memori junction yang ada di GDDR6X. Tapi setahu saya sementara ini hanya bisa berlaku untuk GDDR6X ya. Kalau untuk GDDR6 biasa atau bahkan mungkin yang seri-seri bawahnya, kemungkinan masih belum bisa karena itu menurut info yang memang ada di developer dari HW Info ini. Tapi kalau memang ada kelanjutan atau mungkin ada perkembangan lebih baru, nanti kita akan coba update. Nanti saya juga akan info di video ini ya kalau misalnya memang ada perubahan ya informasinya ya. Oke, jadi kita pakai HW Info untuk baca temperaturnya dan kita akan coba buka dulu aplikasinya. Saya tunjukin kalian apa yang akan kita pakai di sini ya. Oke, di sini 3D Mark saya udah buka. Jadi kalian bisa lihat ini kita menggunakan 3D Mark. Jadi saya akan lakukan pengetesan dengan menggunakan stress test. Di sini saya akan pakai Wildlife Extreme Stress Test ya. Ini saya enable window mode-nya jadi saya bisa lihat nanti temperaturnya di software HW Info kita. Untuk software ini mungkin kalian harus menggunakan versi Pro untuk bisa mendapatkan fitur ini ya. Jadi kalau kalian masih pakai free, mungkin kalian nggak bisa pakai fitur untuk stress test yang Wildlife Extreme Test ini ya. Jadi saya pakai ini, saya akan reset HW Info saya, kalian bisa lihat ini saya reset. Kita akan running kurang lebih sekitar 5-6 menit. Nanti setelah itu kita akan pooling temperaturnya berapa untuk di GPU core-nya. Nanti setelah itu kita akan running juga dengan Ethereum. Kita akan lihat juga seberapa panas untuk memorinya. Nanti setelah itu kita akan coba kasih analisa data untuk ininya ya, clock GPU-nya ya. Seberapa jauh perbedaannya, dia apakah ada perubahan drastis apa enggak nanti waktu di akhir video. Oke, saat ini di layar saya udah menunjukkan kurang lebih sekitar 5 menitan ini running dan temperatur untuk saat ini maksimum temperatur dari GPU temperatur itu sudah mencapai 62,9 sedangkan untuk GPU memory junction temperatur itu sudah mencapai 92 derajat untuk maksimumnya. Perlu kalian catat untuk GPU memory junction temperatur ini adalah temperatur yang diukur di dalam core dari chipset memori, jadi bukan di sekitar chipset memori. Jadi otomatis dia akan cukup panas
Tetapi kalau kalian lihat sensor-sensor lain-lain seperti sensornya GPU temperatur, itu yang dibaca adalah berada di sekitar dari core utama dari GPU-nya ya. Jadi ini kalau untuk memori dia bacanya di dalam memorinya, makanya temperaturnya cukup tinggi. Di sini udah menunjukkan 92 dan untuk GPU temperaturnya sudah di 62,9, sedangkan untuk GPU hotspot temperaturnya sudah di 74,1. Nah, ini sekarang saya juga akan coba ambil untuk gambar thermal imaging dari graphic card ini. Nanti kalian bisa lihat, Rama coba tampilkan di layar. Saya juga ukur, kita lihat di mana spot panas dari graphic card ini ya. Di sini kita juga ada pasang temperatur kita. Kita pakai type untuk temperatur, jadi kita di sini untuk membaca seberapa panas udara yang masuk ke dalam graphic card ini, sehingga kita bisa tahu panas yang masuk atau udara yang masuk ke dalam graphic card ini temperaturnya terjaga kurang lebih sekitar 25 sampai 26 derajat. Temperatur saat ini tuh kurang lebih sekitar 25,4 derajat ya. Oke, ini udah 7 menitan. Saya stop, nanti kita akan kasih analisa untuk ininya ya, performa dari clock GPU dan clock dari memorinya. Sekarang saya stop dulu dan kita akan lanjut pengetesan ke Ethereum. Oke, sekarang untuk aplikasi mining kita udah jalan. Ini sekarang saya baru jalan kurang lebih 1 menit 56 detikan. Kalian bisa lihat di situ di layar, temperatur untuk GPU memory junction temperaturnya itu udah mencapai 106 derajat saat ini berjalan current-nya ya. Jadi ini bukan maksimumnya ya, tapi lagi berjalan sekarang itu 106 derajat. Jadi batas aman untuk chipset memori ini kalau menurut informasi dari Micron atau beberapa produsen IC memori, batas aman sebenarnya berada di 110 derajat. Jadi ini benar-benar udah mepet menemui ajal ya temperaturnya ya. Tapi kalau mungkin diteruskan ya bisa-bisa aja jalan. Cuma saya nggak tahu sampai seberapa lama. Jadi mungkin kalau buat kalian mungkin yang sebelumnya udah pernah mining pakai 3090 atau mungkin 3080, terutama yang pakai GDDR6X, itu mungkin sebagian dari kalian mungkin ada yang GPU-nya rusak karena artifact ataupun karena memorinya bermasalah ya. Karena temperaturnya ini mencapai 106 derajat. Ini baru jalan di menit ke-2, 2 menit 44 detik, itu udah sepanas ini. Jadi kalian bayangin kalau kalian jalankan ini berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, ya otomatis graphic card ini pasti akan jebol duluan sebelum kalian mungkin balik modal ya untuk membeli graphic card ini ya. Jadi saya coba running sampai kurang lebih sekitar 5 menitan, kita lihat seberapa panas temperaturnya. Ini saya juga lagi logging, jadi saya juga bisa tahu nanti clock yang berjalan di sini. Nah, memang kalau untuk mining sih kita nggak terlalu pusing dengan masalah clocknya ya, stability clocknya. Cuman nggak apa-apa, saya coba logging, nanti kita akan lihat seberapa jauh pengaruhnya kalau kita ganti padnya dengan menggunakan pad aslinya, juga seberapa jauh perbedaannya. Oke, kita langsung running dulu aja. Oke, saat ini kita udah menunjukkan ini 5 menit 57, udah 6 menit ini sekarang kita running ya. Ini temperaturnya untuk memory junction ini berada maksimum di 108 derajat dan sekarang berada di kisaran 104 derajat dia lagi berjalan current-nya ini. Jadi ini saya akan stop. Kita akan coba bongkar untuk graphic card-nya, kita ganti thermal paste dan kita ganti thermal pad-nya. Kita pingin lihat seberapa jauh perbedaannya dia kalau kita udah pasang balik lagi dengan yang lain ya. Oke, sekarang graphic card-nya udah saya lepas dan ini sekarang saya udah taruh di meja. Sekarang kita mau langsung bongkar aja untuk coolingnya. Kita akan lihat thermal pad-nya ini ada di mana aja untuk graphic card ini, dan kita akan coba lihat seberapa tebal dari thermal pad bawaan asli dari ini graphic card-nya Gigabyte ini ya. Jadi RTX 3090 ini kalau kalian mau mengganti padnya, pastikan kalian tahu dulu ketebalannya berapa, karena pad itu ketebalannya ada macam-macam. Contohnya kalau kayak di produknya Thermal Grizzly ini, ketebalannya itu ada yang 1 mili, 1,5, 2 mili, 3 mili. Jadi kalau kalian salah beli atau kalian salah memilih, ada kemungkinan thermal pad itu nggak akan bisa kalian pasang di graphic card kalian. Jadi sebelum kalian beli thermal pad, pastikan kalian tahu ukuran pasti bawaan dari graphic card kalian. Dan biasanya ukuran ketebalan itu tidak bisa sembarang kalian ganti. Karena kalau kalian yang tebalnya misalnya 3 mili harusnya, terus kalian kasih ketebalannya 1 mili, nanti dia nggak bisa nempel. Atau mungkin kebalikannya, yang harusnya 1 mili kalian karena pingin carinya mungkin makin tebal, makin bagus, kalian belinya yang 3 mili. Coolingnya nggak bisa ditutup dan nggak bisa dipasang nanti jadinya, karena nyangkut karena ketebalan untuk ininya ya, padnya ya. Jadi sekarang saya bongkar dulu, nanti kita tunjukin dalamnya kalau saya udah selesai bongkar untuk coolingnya. Bisa kalian lihat ini adalah penampakan dari thermal paste asli dari Gigabyte ini dan juga thermal pad ya yang asli dari Gigabyte ini. Jadi kurang lebih seperti ini, 3090-nya dia pakai untuk padnya. Cardnya sendiri juga kalian bisa lihat ini cukup pendek, cuma segini aja. Jadi sisanya ini sebenarnya ini cooling untuk membantu menyalurkan panasnya aja ya. Jadi cooling yang di bagian belakang ini udah nggak menyentuh ke card. Yang menyentuh ke card itu hanya bagian dari sini.
daerah ini yang menyentuh ke card ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada pad untuk mendinginkan daerah VRM, daerah choke, terus ini untuk ini memori, yang ini yang paling penting karena ini yang mendinginkan GDDR6X kalian semua yang ada di sini. Ini harus kalian kasih pad, karena kalau kalian nggak kasih pad, kemungkinan besar graphic card kalian pasti akan mati, atau kalau padnya kalian salah ngasih ketipisan, dia nggak nyentuh ke memori. Untuk di sini saya udah ukur, kalian bisa pakai penggaris, contohnya seperti ini, penggaris biasa aja. Jadi ini saya udah ukur yang di sini daerah memori tengah ini ketebalannya kurang lebih 2 mili. Yang di samping-samping yang tipis-tipis ini ketebalannya 1 mili semua rata-rata ya. Oke, jadi nanti saya akan bongkar, kita lihat bagian belakangnya, karena ini belakangnya saya belum copot. Ini sekarang saya mau copot untuk plat bagian belakangnya. Sebelumnya saya bersihkan dulu semua thermal paste-nya yang aslinya ya. Bagian belakang dari graphic card ini kita udah buka juga platnya, bisa kalian lihat di bagian belakangnya juga terdapat thermal pad. Jadi di sini ini yang bagian belakang ini ketebalannya 3 mili, yang bagian pinggir-pinggir daerah sekitar chipset memori ini juga rata-rata 2 mili semua ya. Jadi di bagian belakang ini karena ini ukurannya 24 GB untuk kapasitas memori, jadi otomatis di bagian depan ini maupun di bagian belakang sini itu semuanya full terisi dengan chipset memori. Jadi begitu pula untuk dengan padnya, dia juga mengisi penuh di bagian depan sini dan di bagian belakang sini. Dan untuk di bagian belakang sisi bagian VRM ini di sekitar sini, ini Gigabyte dia ada ngasih pad, cuma mungkin padnya tidak mengisi penuh. Jadi kalian bisa lihat padnya yang bagian belakang ini kotak pendek, sedangkan daerah yang terkena itu kalau dilihat dari sisa bekas padnya itu hanya di bagian sini. Jadi tidak full menutup seluruh daerah VRM ini bagian belakang. Jadi nanti kita akan ganti padnya, kita kasih full di bagian belakang. Kita akan coba lihat temperaturnya seperti apa perbedaannya. Sekarang saya akan copot semua padnya, kita ganti sama pad yang baru punyanya Grizzly. Jadi kalau kalian ganti pad, pastikan ketebalannya sama seperti tadi yang saya udah bilang. Dan kalau untuk pemilihan thermal paste, sebenarnya kalau kalian mau yang paling efektif itu ada solusi konduktor Note ini. Ini adalah liquid metal dari Thermal Grizzly. Cuma saya tidak menyarankan kalau kalian memang tidak pernah menggunakan produk liquid metal dari Thermal Grizzly ataupun liquid metal dari produk-produk lain, karena jujur aja liquid metal ini sangat beresiko. Kalau kalian salah ngasih di bagian core sini dan dia mengenai komponen kecil-kecil yang ada di pinggir-pinggir sini ini, pasti akan membuat graphic card kalian mati atau konslet. Jadi saya sarankan kalau kalian memang udah ngerti dan menggunakan produk ini, bisa mampu menggunakan produk ini dengan baik dan benar, silakan kalian pakai ini karena memang performanya dia untuk saat ini adalah penghantar panas terbaik ya. Kalau kita compare sama thermal paste pada umumnya, tapi dalam pengaplikasian kali ini, karena saya ingin lebih universal, kalian juga bisa pakai umum, semua orang bisa mengganti. Saya akan menggunakan produk dari Thermal Grizzly yang Cryonaut Extreme yang ini. Jadi ini aman karena dia kalau kena di pinggir ataupun kena di komponen-komponen lain yang pinggir-pinggir tidak akan membuat konslet GPU kalian. Jadi saya akan pakai ini untuk di core-nya, sedangkan kita akan pakai pad dari Grizzly untuk di bagian pinggir-pinggir pengganti thermal pad yang sudah ada sekarang. Oke, ini pad kita udah ganti semua. Tadi di bagian belakang, kalian juga udah lihat, saya udah ganti semua bagian belakangnya dan saya udah tutup. Sekarang di bagian depan juga pad kita udah ganti. Cuma mungkin kalau kalian lihat di bagian sini ada 2 pad yang tidak saya ganti, karena ini adalah pad yang menempel ke choke. Daerah choke ini tidak terlalu bermasalah, karena temperaturnya dia pun juga masih aman-aman aja. Jadi kita tetap pakai pad aslinya aja, karena jujur aja juga kenapa kita juga tidak ganti semuanya. Karena harga dari thermal pad Grizzly ini tidak murah, Bo. Kalau gantinya semuanya mau diganti ini bisa habis berlembar-lembar. Ini kita di sini udah habis berapa bungkus ini? 1, 2, 3, 4, 5 bungkus padnya kita habis untuk mengganti satu graphic card ini. Jadi ini juga ukurannya 1 mili dan 2 mili rata-rata semua ya. Jadi ini saya nggak ganti 2 ini, tapi lainnya udah saya ganti semua. Di bagian belakang udah saya ganti semua. Sekarang kita mau pasang balik dulu semua kuling-kulingnya. Nanti kita akan langsung tes kalau kita udah ganti padnya. Oke, akhirnya kita udah selesai mengolah data kita. Jadi ini bisa kalian lihat sekarang di layar saya udah buat dalam bentuk Excel. Jadi yang di sebelah kiri ini sekarang saya bahas dulu yang paling pertama dari 3D Mark. Jadi tadi kita udah tes yang 3D Mark stress test wildlife ya. Dari tes itu kita punya data yang sebelah kiri itu sebelum kita repaste dan kita ganti pastanya, dan data yang di sebelah kanan itu setelah kita ganti pasta dan setelah kita ganti padnya. Kalau kalian lihat sekilas perbedaan dari clock tidak terlihat ada perbedaan berarti karena kurang lebih hampir sama curve-nya kiri dan kanan ini.
Untuk clock memory juga kurang lebih sama, flat, rata memorinya, jadi memori tidak terpengaruh sama sekali. Mungkin karena juga memang temperaturnya itu masih berkisar, kalaupun yang lama itu masih di 60 derajatan, itu masih batas amannya graphic card, jadi tidak ada pergerakan turun di clock GPU maupun di clock memorinya ya. Cuma untuk yang menarik itu di temperaturnya, kalau kalian lihat yang kiri dengan yang kanan, before dengan after, kalian bisa lihat itu cukup jauh dropnya. Jadi yang ini saya coba kasih, sebentar ya saya tunjukin. Yang paling bawah ini, kalau kalian lihat yang warnanya agak biru, agak tua, yang paling bawah itu adalah temperatur GPU. Sedangkan yang warna abu-abu di tengah itu adalah GPU hotspot temperatur. Jadi temperatur di sekitaran memori ataupun di sekitaran GPU kalian. Sedangkan yang paling atas ini adalah memori hotspot junction. Jadi ini temperatur inti core dari IC memori graphic card kalian ya, GDDR6X, sorry. Jadi itu temperaturnya. Jadi dia yang paling panas di antara semua bagian temperatur dari GPU ya. Jadi bisa kalian lihat di sini, before itu dia berjalan kurang lebih ini bisa sampai 92. Kurang lebih ya, yang paling tertinggi ini saya lihat 92 derajat. Sedangkan untuk GPU-nya, GPU core tertinggi ini kurang lebih harusnya kurang lebih sekitar 62,4 lah ya, kurang lebih segituan. Kita geser yang kanan setelah kita repaste, itu untuk memorinya itu tertinggi hanya berada di kisaran 72 derajatan. Yang ini tadi 92. Yang ini cuma 72 yang paling tinggi. Jadi ini udah beda kurang lebih 20 derajat. Sedangkan untuk, saya cek ininya, temperatur untuk core-nya kurang lebih ya, ini kurang lebih kisaran sekitar 52 derajat yang tertinggi. Ini saya cek dari curve-nya ya. Ya 52,2 yang paling tinggi ya. Sedangkan sebelum kita repaste itu core-nya tertinggi itu ada di 62,3. Ini berarti kurang lebih sekitar 10 derajatan beda. Ini untuk GPU-nya. Ini dengan catatan ini kita di stress test untuk wildlife ya. Jadi yang bekerja di sini lebih banyak GPU core-nya, sedangkan memorinya ada bekerja tapi tidak se-ekstrim kalau kita pakai untuk mining. Sedangkan kalau di mining itu kebaliknya, memorinya bekerja ekstrim, GPU core-nya itu hampir tidak bekerja sama sekali ya. Jadi dia bekerja tapi ringan banget bekerjanya. Oke, sekarang kita lihat chartnya kalau yang untuk Ethereum. Nah, di Ethereum ini terlihat juga untuk memori flat lah ya, karena memorinya dia ternyata masih cukup menarik. Sebelum kita repaste, clock memorinya juga tidak bergerak turun, tetap flat, sama seperti yang sebelah kanan yang setelah repaste. Jadi memorinya tidak terpengaruh sama sekali walaupun dia bekerja di temperaturnya 100 derajatan lebih. Jadi cukup luar biasa untuk GDDR6X ini. Cuma untuk berapa lama umurnya kita juga belum tahu, karena dari beberapa informasi yang beredar sudah ada beberapa orang yang pakainya baru hitungan bulan itu udah mati atau rusak ininya ya, artifact ya untuk GDDR6X-nya ya. Untuk clock GPU saya tidak bahas karena ini kurang lebih sama kiri dan kanan, karena memang GPU clock gak terlalu berpengaruh besar di mining Ethereum. Sedangkan yang menarik itu ini temperaturnya, kalian bisa lihat di sini temperatur ini berada kurang lebih tertingginya berada di kisaran 108 derajat yang paling tertinggi untuk ininya temperatur memori junction yang untuk sebelah kiri ya, yang sebelum kita repaste. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini setelah di repaste itu tertinggi ada di angka 90, berarti perbedaannya kurang lebih sekitar 18 derajat untuk maksimumnya. Ini sama-sama kita running semua rata-rata 5 menit lebih, 5-6 menit semua ya runningnya ya. Sedangkan kalau untuk di GPU core-nya saya tidak bahas juga kalau untuk di mining ini, tapi kalian bisa lihat ini chartnya berbeda, jadi yang sebelah kanan memang lebih dingin. Ini rata-rata berada di untuk GPU core-nya dia berada kurang lebih di kisaran sekitar 46,2, sedangkan kalau yang kiri ini yang before-nya ini kurang lebih berada di kisaran 46,8. Kurang lebih segituan, 46,8 ya. Cuma nanti ini juga untuk temperatur GPU dia pasti tidak akan bertambah jauh. Ini juga berpengaruh karena soalnya kenapa yang kanan jadi lebih rendah walaupun dia tidak bekerja efektif, karena temperatur dari memorinya juga dropnya cukup jauh, jadi otomatis temperatur di sekitaran GPU-nya itu turun. Nah ini bisa saya buktikan, saya ngomong seperti ini karena kita udah FLIR. Ini sekarang saya tunjukin FLIR-nya. Nah ini bisa kalian lihat sekarang di layar untuk FLIR-nya. Yang kiri itu sebelum kita ganti pad-nya, yang kanan setelah kita ganti pad-nya. Ini saya ngambil gambarnya ini dalam keadaan dia berjalan berada ketika kita lagi tes mining. Jadi kalian bisa lihat temperaturnya cukup panas. Jadi yang kiri itu kalau kita lihat dari FLIR, itu posisi terpanas memang ada di daerah memori. Jadi yang berwarna kuning terang sekali ini semua areanya memori GDDR6X dari sisi belakang. Sebelah kanan ini pun juga sama. Cuma kalian bisa lihat temperaturnya perbedaannya.
Yang kiri ketika kita belum ganti paste-nya dan dia berjalan dengan temperatur yang ada, itu temperaturnya mencapai 78 derajat, 1. Kalau kita pakai FLIR itu di sekitaran luar bagian belakang dari GPU ini ya. Sedangkan yang sebelah kanan, itu temperaturnya hanya berada di kisaran 66,5 yang tertingginya. Kalau dari sisi depan tidak berbeda jauh, tapi tetap ada perbedaan. Yang sisi kiri itu sebelumnya itu temperaturnya berada di kisaran paling tertinggi ada di 58 derajatan. Itu harusnya berada di bagian bawah ya. Cuma kurang lebih lah, relatif kurang lebih antara 55 sampai 58 lah ya, kurang lebih segituan. Sedangkan di sisi kanan ini, temperaturnya itu berada di kisaran 48-an. Kalau di sisi depan tidak terlalu berpengaruh besar, karena memang terhalang dengan cooling, kita nggak bisa ngambil sensornya secara detail untuk melihat panas dari heatsinknya ya. Nah ini sekarang di bagian belakang, ini saya detail, saya lebih mendekat ke daerah memori saya ngambilnya, ini juga tetap terlihat jelas sekali. Yang sebelah kanan itu setelah kita ganti padnya dan kita tes, itu temperaturnya turun kurang lebih di 66,6, 66,7 tertingginya, sedangkan yang di kiri itu 70 sampai 78 derajat. Jadi terlihat jelas pengaruh penggantian dari pad maupun thermal paste dari GPU ini. Dan ini dengan catatan GPU yang kita pakai masih GPU baru dan belum GPU yang digunakan. Jadi kalian bisa ada gambaran kalau kalian sudah mungkin menggunakan GPU kalian udah mungkin umur setahun sampai 2 tahun dan kalian mau repaste atau repad, ganti padnya ya, itu otomatis temperatur pasti akan ada perbedaan cukup drastis. Walaupun ini dengan menggunakan pad dan pasta yang masih baru sekali, kita ganti dengan aftermarket, perbedaannya cukup jauh, antara 10 sampai 20 derajatan kurang lebih perbedaannya. Kurang lebih seperti itu. Sekian video tes singkat kita untuk mengganti thermal paste maupun thermal pad dari graphic card RTX 3090 ini. Kalian jangan ragu kalau misalnya kalian ingin mengganti pad atau paste kalian buat graphic card mungkin yang sudah berumur atau mungkin bahkan sudah kering ya untuk padnya, itu pasti akan sangat berimbas sekali dan akan membantu performa graphic card kalian. Mungkin dari tes kita kalian bisa melihat bahwa clock itu tidak terlalu terlihat perbedaannya, tetapi kalau dia berada di temperatur udah mulai menyentuh 80 sampai 90 derajatan GPU core-nya, itu akan terlihat clock dari GPU itu pasti akan drop turun. Jadi itu akan membantu performa dari GPU kalian juga kalau memang dia terjaga temperaturnya. Dan buat kalian yang mungkin juga masih suka membaca artikel, kalian juga bisa kunjungi website kita di ars.co.id. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kita. Follow Instagram kita di Ars ID Media dan juga follow TikTok kita di Ars ID Media. Saya Indra, sampai ketemu di video berikutnya.